Reaksi Barat terhadap BRICS, melawan atau mengakomodasi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dengan rendah hati dan di bawah tuntunan Tuhan Yesus Kristus, kita buka fakta ini supaya rakyat Indonesia mengerti apa yang sedang terjadi. 1. Awal reaksi Barat tahun 2001 sampai tahun 2010 menganggap remeh. Tahun 2001, ketika istilah BRIC muncul, Barat, khususnya Amerika dan Eropa, tidak terlalu peduli. Mereka anggap ini sekadar istilah ekonomi tanpa pengaruh nyata. Tahun 2006 sampai tahun 2009, saat pertemuan-pertemuan BRIC mulai digelar, Amerika dan Eropa masih melihatnya sebagai forum ekonomi tanpa ancaman politik. Bukti, tidak ada kebijakan resmi Amerika Serikat atau Uni Eropa yang menganggap BRICS sebagai ancaman geopolitik di periode ini. 2. Reaksi Barat setelah BRICS berdiri tahun 2010 sampai tahun 2015 mulai waspada. 2010, saat Afrika Selatan masuk dan BRIC menjadi BRICS, Barat mulai melihat potensi kebangkitan negara-negara berkembang. 2014, krisis Ukraina pecah, Rusia dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika dan Eropa. Di saat yang sama, Rusia mulai mendekat ke Cina dan mempererat kerjasama dalam BRICS. Bukti, 2014, Amerika Serikat dan Uni Eropa resmi mengumumkan sanksi terhadap Rusia, sanksi keuangan dan perbankan. Cina-Rusia mempererat kerjasama di dalam BRICS sebagai respon atas sanksi Barat. 3. Reaksi Barat saat BRICS semakin berani tahun 2015 sampai tahun 2023 melawan secara halus. Tahun 2015 sampai tahun 2020, BRICS mulai mendirikan bank pembangunan dan membentuk agenda anti-dominasi dolar Amerika. Amerika dan Eropa mulai menyerang secara halus lewat tekanan ekonomi dan pengaruh politik. Amerika Serikat memperkuat aliansi NATO, dan memperketat kontrol perdagangan global lewat perjanjian seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Bukti, 2015, New Development Bank, Bank BRICS resmi berdiri. 2017, Amerika keluar dari TPP, tapi tetap memperkuat aliansi dagang lain. Amerika dan Eropa semakin memperketat sanksi ekonomi terhadap Rusia dan memperbesar tekanan diplomatik ke Cina. 4. Reaksi Barat setelah KTT BRICS Afrika Selatan, 2023, melawan terbuka dan menguji. Agustus tahun 2023, di KTT BRICS di Johannesburg, BRICS mengumumkan pembesaran keanggotaan BRICS Plus. Amerika Serikat dan Uni Eropa resmi menyatakan keprihatinan terhadap pengaruh BRICS di Global South. Tahun 2023 sampai tahun 2024, Amerika dan Eropa mulai aktif membentuk blok tandingan. Menguatkan G7, menghidupkan kembali kuat Amerika, Jepang, India, Australia, mendorong pembentukan AUKUS Amerika, Inggris, Australia. Bukti, Agustus tahun 2023, juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika memantau dengan cermat perkembangan BRICS. 2024, G7 mengeluarkan pernyataan resmi menentang praktik dedolarisasi. 5. Reaksi Barat setelah Indonesia masuk BRICS Juni tahun 2025 mencoba mengakomodasi dan mengunci. Tanggal 3 Juni tahun 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Amerika Serikat tidak secara terbuka menentang, tetapi segera mengadakan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Amerika dan Eropa mencoba mengakomodasi Indonesia, supaya Indonesia tidak terlalu dekat dengan Cina dan Rusia. Bukti, Juli tahun 2025, Amerika Serikat mengundang Presiden Prabowo dalam forum kemitraan Indo-Pasifik di Washington. Uni Eropa menawarkan kerjasama baru dengan Indonesia di bidang energi hijau. 6. Kesimpulan fakta, melawan sambil mengakomodasi. Barat melawan BRICS dengan cara memperkuat aliansi militer dan ekonomi, memperketat sanksi kepada Rusia dan Iran, melakukan perang pengaruh di kawasan Asia dan Afrika. Tapi Barat juga mencoba mengakomodasi negara seperti Indonesia dan Arab Saudi dengan membuka peluang kerjasama, menghindari konflik terbuka, mendorong diplomasi dagang dan investasi. 7. Apa kata firman Tuhan? Dunia ini memang penuh dengan pertarungan kuasa. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk tidak takut, tidak terjebak, dan tidak menjadi alat kepentingan kuasa dunia. Seperti tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah,
sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 8 arahan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia, khusus kasus BRICS. Jangan takut terhadap tekanan dunia. Jangan ikut-ikutan menjadi alat kuasa besar dunia. Gunakan posisi Indonesia di BRICS bukan untuk mengejar kepentingan duniawi, tetapi untuk membawa damai dan keadilan bagi rakyat kecil. Jangan menjadi bangsa yang cinta uang, tetapi jadilah bangsa yang takut akan Allah. Seperti tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 9 penutup, panggilan Yesus Kristus untuk bangsa Indonesia. BRICS hanyalah satu bagian kecil dari rencana besar dunia. Barat, Timur, G7, atau BRICS, semuanya adalah sistem dunia yang tidak bisa menyelamatkan manusia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 16-18. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya tentara. Seorang pahlawan tidak akan terluput oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah sia-sia sebagai jaminan kemenangan. Dan dengan besarnya tenaga pun tidak dapat memberi kelepasan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Doa dan seruan bagi bangsa Indonesia. Allah, Bapa di sorga, bukakanlah rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia, supaya kami tidak terjebak dalam ilusi kuasa dan uang, tetapi tetap hidup dalam terang kasih dan kebenaran Kristus. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin.